Halo semuanya, perkenalkan nama saya Risti Riora Impia. Saya dari Fakultas Ilmu Komputer, Prodi Informatika, dan mata kuliah Sistem Operasi. Di sini saya akan membahas tentang pengertian sistem operasi dasar. Yaitu sistem operasi adalah sebuah sistem yang dibutuhkan agar dapat menjalankan sebuah aplikasi program atau software yang ada di komputer. Sistem operasi adalah sistem yang terdiri atas beberapa komponen, perangkat lunak atau software yang memiliki fungsi untuk mengontrol seluruh aktivitas yang sudah dilakukan komputer. Fungsi dasar dari sistem operasi. Fungsi utama dari sistem operasi adalah menjalankan operasi dasar pada komputer. Sistem ini dinilai sebagai komponen vital yang mendasari kerja perangkat lunak atau software lainnya. Dan juga fungsinya adalah menjalankan operasi dasar, mengatur kinerja perangkat, menyimpan program atau aplikasi, menampilkan visualisasi laman. Ada juga mengamankan program. Ada juga di sini jenis-jenis sistem operasi. Yang pertama distributed OS. Sistem operasi distribusi menggunakan prosesor di berbagai mesin, yang tujuannya memudahkan komputasi yang akan diberikan pada user secara cepat dan akurat. Ada juga bed operasi sistem. Sistem operasi ini menyatukan beberapa pekerja sehingga lebih efisien dan terselesaikan lebih cepat. Yang ketiga, mobile operasi system, yaitu sistem operasi ini dapat digunakan untuk menyelesaikan pekerjaan secara bersamaan satu perangkat CPU. Ada juga network operasi system, yaitu ketika menggunakan jaringan, operasi sistem berperan mengatur data dan keamanan user. Ada juga real-time operasi system, yaitu interval waktu tunggu pemosesan lebih sedikit dengan respon input yang kecil sehingga akses lebih cepat. Ada juga contoh-contoh sistem operasi, yaitu Microsoft Windows adalah tampilan menarik dan mudah dioperasikan. Ada juga Linux adalah operasi sistem ini dapat dimodifikasi, digunakan dan didistribusikan oleh user untuk optimalisasi program. Ada juga Mac operasi sistem, yang sistem operasi khusus buatan Apple komputer hanya dapat digunakan pada Macintosh. Ada juga Chrome operasi system, adalah sistem operasi satu ini paling populer saat ini berkat kecepatannya loading. Di sini juga yaitu sejarah sistem operasi. Generasi pertama 1955 sampai 1965. Generasi pertama merupakan awal perkembangan sistem komputasi elektronik sebagai sistem komputasi. Hal itu disebabkan kecepatan manusia sangat mudah untuk membuat kecerobohan, bahkan kesalahan. Pada generasi ini belum ada sistem operasi, maka sistem komputer diberi instruksi yang harus dikerjakan secara langsung. Yang generasi kedua tahun 1965 sampai 1980. Pada generasi kedua memperkenalkan batch processing system, yaitu pekerjaan yang dikerjakan dalam suatu rangkaian, lalu dieksekusi secara berurutan. Pada generasi ini sistem komputer belum dilengkapi sistem operasi, tetapi beberapa sistem fungsi operasi telah ada. Contohnya sistem operasi dalam FMS dan IBS. Generasi ketiga tahun 1965 sampai 1980. Pada generasi ini pengembangan sistem operasi yang dikembangkan untuk melayani banyak pemakai sekaligus, di mana para pemakaian interaktif berkomunikasi lewat terminal secara online ke komputer. Maka sistem operasi menjadi multi pengguna, digunakan banyak pengguna sekaligus, dan multi programming atau melayani program sekaligus. Generasi keempat pasca 1980-an,
Sistem operasi digunakan untuk jaringan komputer di mana menyadari keberadaan komputer-komputer yang saling terhubung satu sama lainnya. Pada masa ini, para pengguna juga dinyamakan dengan Graphical User Interface, yaitu antarmuka komputer yang berbasis grafis yang sangat nyaman. Pada masa ini juga dimulai era komputasi di mana komputasi tidak lagi dikembangkan di satu titik, tetapi dipecah di banyak hal tercapai kinerja yang lebih baik. Dari situ juga ada DMA, Direct Memory Access. Dapat diartikan sebagai suatu metode pengguna input-output di mana device controller langsung berhubungan dengan memori utama tanpa intervensi CPU. DMA adalah sebuah prosesor khusus yang berguna untuk menghindari pembebanan CPU utama oleh program input-output. Keuntungan menggunakan mode DMA dapat dilihat dari operasi multitasking seperti Unix. Karena transfer data dan mode DMA akan menghemat sumber daya CPU sehingga CPU dapat menggunakan sumber daya tersebut untuk yang lain. Sedangkan pada DOS kita harus menunggu operasi selesai terlebih dahulu sebelum baru bisa menggunakan yang lainnya. Ini saja hasil yang saya presentasi di saat ini. Sekian dan terima kasih.